Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Nah, walaupun kita hari ini tetap kebaktian dari rumah, tetap semangat ya. Kita tetap mengingat kepada Tuhan itu yang sangat baik kepada kita. Ayo, mari pagi ini kita akan bernyanyi Matahari Bersinar Terang. Hari ini kita mengawali kebaktian pada pagi hari ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kudus, kami akan mengikuti kebaktian pada pagi hari ini Tuhan. Kami mohon Tuhan senantiasa hadir di tempat ini. Kami mohon Tuhan memberkati kami anak-anak-Mu walaupun kami ya Tuhan pada saat ini mengikuti kebaktian di rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan jauhkan kami dari segala godaan, cobaan, serta mara bahaya. Dan kami pun juga Tuhan akan menerima sabda firman-Mu. Kami mohon Tuhan urapi kami dan biarlah firman yang kami dengar Tuhan boleh meresap di hati kami anak-anak Tuhan dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mengundang Engkau hadir di tempat kami, rumah kami masing-masing ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Kami serahkan dan kami percayakan seutuhnya apa yang menjadi doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji lagu Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Siap ya? Perasaan yang ada di hati
Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60 dengan tema mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Halo adik-adik semuanya, siapakah yang ingin jadi anak yang baik? Coba angkat tangan. Kalau ingin menjadi anak yang baik, kita harus melakukan apa ya? Ayo, bisa jawab enggak? Kita harus rajin berdoa, kita harus rajin sekolah minggu, berbuat baik kepada siapapun, tidak nakal kepada teman, orang tua, saudara, dan juga kepada kakak kita. Sekarang siapa yang ingin mendengarkan cerita? Siap ya? Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Ada sebuah awan kecil yang tinggal di langit, di atas laut yang sering dipanggil dengan sebutan Ibu Lautan. Ia adalah awan yang sedang bertumbuh menjadi awan yang besar. Dan itu berarti sudah saatnya ia pindah ke atas daratan. Ia begitu bahagia. Sudah lama ia menantikan saat-saat kepindahannya itu. Ia ingin melihat daratan yang katanya begitu menarik dan indah. Awan kecil itu melayang meninggalkan laut dengan riang. Setibanya di daratan, tiba-tiba hatinya mendadak menjadi sedih. Tatkala melihat daratan berwarna kecoklatan, tanah tampak begitu kering, seperti habis dipanggang. Banyak pepohonan yang meranggas dan mati. Ladang-ladang mengering. Mereka semua tampak begitu tersiksa. Duh, kasihan sekali mereka. Batin awan kecil prihatin. Andai saja aku bisa menolong mereka. Awan kecil terbang ke tempat yang lain. Namun pemandangan yang dilihatnya sama saja. Banyak daratan yang kering. Hal ini membuatnya semakin bersedih. Katanya dalam hati, Ingin rasanya aku membantu manusia dan semua makhluk yang ada di daratan, memberi minum mereka yang kehausan, dan menyuburkan tanaman untuk makanan mereka. namun awan kecil belum bisa melakukan itu. Tubuhnya belum cukup besar untuk menghasilkan hujan. Jadi ia hanya bisa menunggu dengan sabar sambil terus berharap agar tubuhnya menjadi cepat membesar. Hari demi hari berlalu. Awan kecil sudah semakin dewasa dan tubuhnya juga semakin besar. Keinginannya untuk menolong manusia dan makhluk-makhluk lain yang tinggal di daratan masih menggebu-gebu. Baiklah, kali ini aku akan menolong kalian, kata awan. Ia melayang turun menuju ke permukaan bumi. Namun, tiba-tiba pesan dari Ibu Lautan terngiang-ngiang di benak awan. Kata Ibu Lautan, jika kau turun hingga terlalu dekat dengan daratan, maka kau akan mati. Bagaimana ini ya? Awan bingung. Aku ingin menolong manusia dan makhluk lain di daratan. Mereka sedang berada dalam kesulitan karena tanah-tanah kekeringan. Tapi kalau aku menolong mereka, maka aku bisa mati. Sampai akhirnya awan memutuskan untuk setia pada niat awalnya, yakni menolong makhluk bumi di daratan. Aku akan mengorbankan hidupku untuk kalian, agar kalian bisa hidup lebih baik, ujar awan sambil tersenyum. Awan dengan penuh semangat turun semakin dekat dengan daratan. Padahal kalau awan terlalu dekat dengan daratan, bisa apa anak-anak? Ya, benar, bisa mati. Kemudian
hujan pun mulai turun dengan deras, membasahi daratan yang sebelumnya begitu kering. Air itu berasal dari awan. Setelah itu hujan benar-benar reda dan kira-kira masih ada awan tidak ya? Ya, awannya sudah menghilang. Awan telah berbuat baik dengan cara mempersembahkan dirinya untuk membantu manusia bebas dari kekeringan dengan menurunkan hujan. Awan telah mengorbankan diri agar manusia dan semua makhluk di daratan bersuka. Awan berubah menjadi air hujan. Nah, adik-adik, kita sudah pada kesimpulan pelajaran hari ini ya, bahwa di dalam cerita Alkitab juga ada seorang tokoh yang mempersembahkan dirinya, hidupnya seperti cerita awan tadi. Namanya Stefanus. Ia seorang anak yang bertumbuh menjadi dewasa, mau dan selalu berbuat baik serta menuruti kehendak Tuhan, setia sampai mati. Anak-anak, sebagai murid Tuhan Yesus, kita juga harus mau mempersembahkan hidup kita kepadanya dengan cara diantaranya berbuat baik kepada teman. Contoh yang lainnya apa ya? Ada yang tahu nggak? Sudah ya? Bagaimana firman Tuhan hari ini adik-adik? Menarik kan? Nah, kita juga harus selalu berbuat baik dan setia mengikuti Tuhan Yesus. Seperti lagu pujian Siji Loro Telu. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah sekolah minggu hari ini. Sukacita Allah senantiasa ada di hati kita semua. Untuk menutup ibadah hari ini, kita berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya, dan ikuti tante berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat firman Tuhan yang sungguh indah pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau Tuhan seperti awan kecil yang mau berkorban. Tolong kami supaya kami juga bisa berkorban untuk orang lain. Menunjukkan kasih kami kepada orang lain, kepada teman-teman kami, kepada sesama kami, kepada orang tua kami, kepada saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, biar kasih-Mu senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Terima
kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.